semuanya, kami dari Working Group 9. Di sini kami akan menjelaskan alur produksi etilen glikol. Selamat menyaksikan. The first time we met, I say, time made me yours again. No one sees me like this. How does she put that heat like stress? I need a second to breathe like. Okay, I'm locked in. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan proses produksi etilen glikol menggunakan bahan baku etilen oksida, karbon dioksida, dan air. Nah, etilen glikol merupakan senyawa kimia berbentuk cairan bening, tidak berwarna, dan memiliki titik jenuh yang tinggi. Senyawa ini termasuk golongan alkohol dengan 2 gugus hidroksil sehingga disebut diol. Etilen glikol memiliki banyak kegunaan dalam bidang industri, di antaranya bahan baku pembuatan polyester, bahan baku plastik, bahan antifreeze, bahan peluru industri, serta bahan baku resin terserat sintesis. Karena penggunaannya sangat luas, tentunya kebutuhan etilen glikol di industri ini terus meningkat setiap tahunnya. Proses produksi ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu persiapan feed, reaksi karboksilasi, pemisahan CO2, reaksi hidrolisis, kondensasi, dehidrasi, serta pemurnian produk. Pada tahap awal, feed yang terdiri dari etilen oksida, karbon dioksida, dan air disimpan di dalam tangki penyimpanan, di mana pada tangki penyimpanan etilen oksida berfungsi untuk menyimpan etilen oksida sebelum dialirkan ke proses selanjutnya. Kemudian, pada tangki karbon dioksida digunakan untuk menyimpan karbon dioksida sebagai bahan baku reaksi, sedangkan pada tangki air berfungsi dalam menyimpan air proses yang digunakan pada tahap hidrolisis, di mana tangki-tangki penyimpanan inilah yang berfungsi dalam menjaga kestabilan aliran bahan baku. Aliran etilen oksida dan karbon dioksida dari tangki dialirkan menuju kompresor. Etilen oksida kompresor dan karbon dioksida kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan gas agar sesuai dengan kondisi operasi reaktor. Setelah dikompresi, kedua aliran gas dipanaskan menggunakan gas heater. Sementara itu, air dialirkan menggunakan water pump untuk meningkatkan tekanan cairannya, yang kemudian dipanaskan menggunakan water heater. Pemanasan feed bertujuan untuk membantu tercapainya suhu operasi reaksi. Setelah dipanaskan, seluruh aliran feed disatukan pada sebuah mixing point. Mixing point bukan merupakan alat khusus seperti mixer, melainkan titik pertemuan aliran etilen oksida, karbon dioksida, dan air sebelum masuk ke reaktor. Dari mixing point, aliran feed masuk menuju carboxylation reaktor. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi antara etilen oksida dan karbon dioksida sehingga menghasilkan etilen karbonat. Untuk reaksinya, C2H4O ditambahkan dengan CO2 menghasilkan C3H4O3. Reaktor karboksilasi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembentukan senyawa intermediate berupa etilen karbonat. Selanjutnya, produk akan keluar dari reaktor karboksilasi kemudian masuk ke carbon dioxide separation vessel, dan alat ini berfungsi untuk memisahkan karbon dioksida yang tidak bereaksi agar dapat di-recycle kembali ke sistem. Setelah itu, aliran etilen karbonat masuk ke hydrolysis reactor. Di dalam reaktor hidrolisis, etilen karbonat direaksikan dengan air sehingga menghasilkan etilen glikol dan karbon dioksida. Jadi untuk reaksinya itu adalah etilen karbonat ditambahkan dengan air akan menghasilkan etilen glikol dan juga karbon dioksida. Hasil reaksi hidrolisis menghasilkan gas CO2, etilen glikol, serta impuritas seperti 2-kloretanol, 2-iode etanol, yang nantinya akan dialirkan menuju kondensor. Di kondensor, gas ini akan didinginkan sehingga 2-kloretanol, 2-iode etanol, dan etilen glikol akan terkondensasi menjadi cairan. Sedangkan untuk CO2 murni akan keluar sebagai gas dan di-recycle nantinya. Cairan dari kondenser atau kondensat kemudian dialirkan menuju dehydration column. Di dehydration column ini fungsinya yaitu menguapkan air dan 2-kloretanol, kemudian mengubah 2-iode etanol menjadi kalium iodida dan etilen glikol tambahan melalui reaksi dengan katalis basah, dan memisahkan etilen glikol dari air, menghasilkan produk etilen glikol plus katalis iodida di keluaran dari dehydration column ini. Untuk airnya nanti akan di-recycle kembali. Produk dari kolom dehidrasi kemudian dimurnikan di kolom distilasi. Kolom ini berfungsi memisahkan impuritas dan sisa katalis sehingga dihasilkan monoetilen glikol dengan kemurnian tinggi.
Pada proses ini juga terdapat recycle lain yang berfungsi mengembalikan karbon dioksida dan katalis ke dalam proses agar dapat digunakan kembali. Sistem recycle membantu meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kehilangan bahan baku. Berdasarkan market yang telah dijelaskan, proses dari produksi etilen glikol sendiri dimulai dari persiapan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses reaksi karboksilasi, pemisahan karbon dioksida, kemudian reaksi hidrolisis, lalu ada proses kondensasi, proses dehidrasi, hingga proses pemurnian produk akhir. Yang dimana dalam proses pembuatan etilen glikol ini menggunakan peralatan utama yang meliputi tangki penyimpanan, kompresor, pompa, heater, reaktor, separator, kondenser, dehydration column, kemudian ada kondenstilasi. Etilen glikol yang dihasilkan memiliki banyak manfaat di dalam dunia industri, seperti sebagai bahan baku polyester untuk industri tekstil, kemudian sebagai bahan baku pembuatan botol plastik PET, kemudian sebagai cairan pendingin radiator kendaraan, lalu ada sebagai bahan baku resin, tinta printer, pelarut industri, dan terakhir sebagai bahan tambahan pada industri kimia lainnya. Sehingga karena penggunaan yang sangat luas, produksi etilen glikol ini menjadi salah satu proses yang penting dalam industri petrokimia. Sehingga diharapkan rancangan pabrik kami ini akan menjadi salah satu suplai etilen glikol di masa depan. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.